Ya, berkaitan dengan penyembelihan, pertama lebih utama orang yang berkurban itu dia menyembelih sendiri dengan tangannya, ya. Tapi kalau dia tidak mampu, baik secara mental dia tidak siap melihat darah gitu ya, secara teknis juga dia tidak bisa untuk menyembelih, khawatir salah, khawatir tidak mati, khawatir tenaganya kurang gitu ya, maka dia boleh untuk mendelegasikan, mewakilkan kepada orang lain yang mampu melakukannya. Lalu bagaimana cara menyembelih? Ya, cara menyembelih hewan kurban tidak ada bedanya dengan cara menyembelih di luar kurban. Baik ayam, ataupun kambing, ataupun sapi ya. Intinya begini, yang wajib bagi dia, orang yang akan menyembelihnya itu pertama harus seorang muslim. Lebih berilmu, lebih soleh, lebih bagus. Tapi kalau yang menyembelih itu ahli maksiat atau ahli bid'ah, dan bid'ahnya dan maksiatnya bukan bid'ah dan maksiat mukaffirah, bukan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka dibolehkan dia menyembelih dan sesembelihannya halal untuk dimakan. Itu yang pertama. Kedua, orang yang akan menyembelih wajib meniatkan sesembelihannya itu untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dia niatkan untuk berhala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya ibadahku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku semuanya itu lillah, untuk Allah dan bukan untuk yang lain, termasuk sesembelihan. Maka wajib niatkan bahwa dia menyembelihnya itu untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk berhala, bukan untuk ruh-ruh yang sudah meninggal, arwah-arwah yang sudah meninggal, bukan untuk jin, untuk setan yang menguasai daerah itu, bukan. Kalau diniatkan untuk itu maka haram, tidak boleh. Orangnya dosa dan terjerumus ke dalam syirik besar dan hasil sesembelihannya menjadi haram. Itu yang kedua, niat dari orang yang menyembelihnya. Ketiga, wajib orang yang akan menyembelih itu mengucapkan nama Allah, Bismillah, tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Dan disunahkan dia juga bertakbir, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahnya wajib, takbirnya sunnah. Sehingga apabila ada orang yang hanya mengucapkan Bismillah saja tanpa Allahu Akbar, maka sah dan itu ibadah dan hasil sesembelihannya menjadi halal. Ini yang ketiga, dia wajib membaca Bismillah. Keempat, hendaklah hewan yang disembelihnya itu ya putus dua urat lehernya. Satu urat sebagai jalan nafas, satu lagi sebagai jalan makanan. Yang telah dikunyah oleh hewan itu kan disalurkan sampai ke perut dan seterusnya. Nah, dua urat leher itu wajib putus. Siapa yang menyembelih tapi tidak putus salah satu dari kedua-duanya, apalagi tidak putus dua-duanya, maka menjadi bangkailah hewan itu. Walaupun dia mati, matinya akan lama karena tidak putus. Suplai udara atau oksigen dan suplai makanan masih terus, tapi dia terluka parah, umpamanya lehernya menganga gitu ya, akibat sembelihan tadi. Tapi dua ini tidak terputus, dia akan lama menderitanya. Walaupun mungkin akhirnya mati, maka dia jadi bangkai. Maka perhatikan bagi orang yang akan menyembelih, putus enggak kedua urat leher yang ada di tenggorokannya tersebut. Kalau putus, iya berarti sah. Tapi kalau tidak putus salah satu atau dua-duanya, maka sesembelihan itu tidaklah sah. Nah, itu 4 yang harus diperhatikan. Ya. Adapun yang kelima, tidak boleh menyembelih binatang dengan cara yang menyakiti secara berlebihan. Dengan cara dipukul dulu gitu ya.
dengan cara umpamanya ditakut-takuti dulu, dengan cara umpamanya si goloknya itu diperlihatkan di hadapan si hewannya, apalagi tempel-tempelkan dalam rangka bercanda gitu ya. Atau termasuk menyembelih hewan kurban di hadapan hewan yang nanti akan disembelih. Melihat kawannya sudah disembelih begitu dengan darah yang bertebaran kemana-mana, dia stres loh. Dan itu penderitaan serap psikis bagi binatang yang akan disembelih. Maka hindarkan tempat menyembelih hewan kurban dengan hewan-hewan kurban yang belum disembelih, itu dijauhkan, jangan sampai mereka melihat. Kalau melihat, mereka stres, kemudian menderita. Ya, itulah beberapa adab yang harus diperhatikan ketika akan menyembelih. Wallahu a'lam.